Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang salah dengan kehidupan Anda meski semuanya tampak normal? Mungkin itu bukan kebetulan, tapi energi buruk yang tanpa sadar Anda bawa masuk ke rumah. Ada benda-benda di sekitar kita yang bisa merusak keseimbangan energi rumah, mengundang kemalangan, dan bahkan mempengaruhi nasib kita tanpa kita sadari. Apakah Anda tahu bahwa benda-benda yang selama ini Anda anggap tidak berbahaya ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan aliran energi di rumah Anda? Jika Anda penasaran, ini adalah video yang harus Anda tonton. Di dalam dunia primbon pahing, ada kepercayaan yang menyatakan bahwa beberapa benda rumah tangga yang terlihat biasa ini bisa mengundang nasib buruk dan mengacaukan keseimbangan energi di rumah. Tapi apa saja benda tersebut? Bagaimana cara menghindarinya agar tidak terjerumus dalam kesialan yang mengintai setiap hari? Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang jarang sekali dibicarakan, namun memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita bawa ke dalam rumah kita, mulai dari perabotan hingga dekorasi, memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan energi di sekitar kita. Anda mungkin tak pernah membayangkan, ada benda-benda yang terlihat biasa saja, namun menurut primbon pahing, mereka justru bisa membawa malapetaka. Di video kali ini, kita akan mengungkap 5 benda rumah tangga yang sering kali dianggap tak berbahaya, padahal mereka bisa mengundang malapetaka jika terus dibiarkan ada di sekitar kita. Anda pasti tidak ingin rumah Anda dipenuhi dengan energi negatif yang bisa menghalangi kemakmuran dan kebahagiaan, bukan? Ini saatnya Anda mengetahui apa yang selama ini tersembunyi di depan mata dan bagaimana cara melindungi rumah Anda dari pengaruh buruk. Tunggu dulu, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini dan klik tombol like jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang dunia primbon yang penuh misteri. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami membahas topik-topik menarik yang bisa membantu Anda menjaga keseimbangan energi rumah Anda. Ayo, mari kita mulai. Siapkan diri Anda, karena kita akan membahas 5 benda rumah tangga yang tidak hanya biasa, tetapi juga berbahaya menurut primbon pahing. Pastikan Anda menonton video ini sampai habis, karena kami juga akan memberikan tips dan cara untuk menghindari kesialan yang ditimbulkan oleh benda-benda tersebut. Jadi, tetap di sini dan simak setiap penjelasannya dengan seksama. Jangan biarkan energi buruk menguasai rumah Anda dan mulailah menjaga keseimbangan energi dari hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Mulai sekarang, Anda akan lebih cerdas dalam menilai benda-benda yang ada di sekitar Anda dan bisa menjaga rumah Anda tetap dalam harmoni dan keberuntungan. Pernahkah Anda merasakan bahwa meski rumah Anda tampak rapi dan teratur, ada sesuatu yang terasa kurang nyaman? Atau mungkin Anda pernah mengalami perasaan tidak enak setiap kali berada di rumah, meski Anda tidak tahu apa yang salah. Ternyata, bisa jadi itu bukan sekedar perasaan biasa. Dalam dunia primbon pahing, terdapat banyak benda yang dianggap biasa oleh banyak orang, namun mereka memiliki potensi besar untuk mengganggu keseimbangan energi rumah, mengundang kemalangan, dan bahkan mempengaruhi nasib keluarga yang tinggal di dalamnya. Pada dasarnya, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga merupakan sebuah ruang yang harus dijaga keseimbangannya. Energi yang ada di dalam rumah dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, kebahagiaan, hingga keberuntungan penghuni rumah itu sendiri. Sebagai makhluk hidup yang selalu terhubung dengan alam semesta, kita memerlukan aliran energi yang lancar dan seimbang. Inilah mengapa benda-benda di rumah, meskipun kecil dan tampak tidak berarti, bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi rumah secara keseluruhan. Menurut primbon pahing, ada benda-benda tertentu yang dapat menarik energi negatif dan menghalangi aliran energi baik dalam rumah. Salah satu benda pertama yang sering disebutkan adalah cermin rusak. Cermin rusak membuka pintu energi negatif. Cermin dalam rumah sebenarnya bukan sekedar objek untuk melihat refleksi diri. Dalam primbon pahing, cermin dianggap sebagai mata kedua yang dapat mempengaruhi energi yang mengalir di dalam rumah. Jika cermin tersebut rusak, baik dengan retakan kecil maupun pecahan besar, maka ini akan mengganggu aliran energi positif dan membuka pintu bagi energi negatif. Dalam keyakinan ini, cermin yang retak atau pecah dapat membawa malapetaka. Benda ini dikatakan dapat mengganggu keharmonisan keluarga, bahkan memicu perasaan cemas dan gelisah. Jika Anda sering merasa tidak nyaman atau mudah terpicu emosi buruk di rumah, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah keberadaan cermin yang sudah rusak, namun tetap dipertahankan di dalam rumah. Mengapa cermin rusak dianggap demikian berbahaya? Secara simbolis, cermin berfungsi untuk memantulkan energi. Ketika cermin dalam kondisi tidak utuh, energi yang dipantulkan menjadi terdistorsi. Ini bisa merusak keseimbangan energi dalam rumah dan menciptakan ketegangan antar anggota keluarga.
Bahkan ada yang percaya bahwa cermin rusak ini dapat membawa nasib buruk dalam aspek kehidupan lainnya, seperti keuangan, pekerjaan, dan hubungan pribadi. Menghindari dampak buruk cermin rusak. Jika Anda memiliki cermin yang rusak, sebaiknya segera menggantinya dengan yang baru atau memperbaiki kerusakan tersebut. Jangan biarkan cermin rusak berlama-lama di dalam rumah, karena semakin lama keberadaannya, semakin besar dampaknya terhadap energi rumah. Selain itu, pastikan cermin tersebut tidak diletakkan di posisi yang salah, seperti berhadapan langsung dengan pintu atau jendela, karena ini bisa membuat energi positif keluar begitu saja. Benda kedua, tanaman palsu, penyumbat aliran energi. Selanjutnya, benda yang seringkali dianggap sepele namun ternyata sangat mempengaruhi energi dalam rumah adalah tanaman palsu. Mungkin Anda berpikir bahwa tanaman palsu tidak membawa dampak apapun karena mereka tidak memerlukan perawatan. Namun menurut Primbon Pahing, tanaman palsu sebenarnya membawa energi stagnan yang tidak dapat berinteraksi dengan alam seperti tanaman asli. Tanaman hidup adalah simbol dari kehidupan, pertumbuhan, dan pembaharuan. Mereka menyerap energi negatif dan mengubahnya menjadi energi positif, menciptakan rasa damai dan ketenangan di rumah. Sebaliknya, tanaman palsu, meskipun indah untuk dilihat, tidak dapat berfungsi seperti itu. Mereka tidak dapat membersihkan udara atau menciptakan aliran energi yang baik, dan malah bisa membawa energi stagnan yang akan memblokir jalan kemakmuran. Jika Anda ingin meningkatkan energi positif di rumah, sebaiknya mengganti tanaman palsu dengan tanaman hidup. Beberapa tanaman yang disarankan dalam Primbon Pahing, termasuk tanaman yang memiliki daun lebar seperti lidah mertua atau tanaman bunga yang harum. Tanaman ini dipercaya dapat menyaring energi buruk dan memberikan aura yang lebih baik untuk keluarga. Benda ketiga, benda pecah, penanda energi rusak. Pecahan-pecahan dari barang yang rusak yang perlu Anda perhatikan adalah peralatan rumah tangga yang sudah pecah atau rusak. Dalam Primbon Pahing, benda pecah dianggap sebagai simbol ketidaksempurnaan dan kerusakan. Keberadaan benda pecah di rumah dapat dianggap sebagai indikasi adanya kerusakan dalam aspek kehidupan penghuni rumah, seperti masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan. Pecahan-pecahan dari barang yang rusak ini bisa menarik energi buruk dan menghalangi aliran energi baik dalam rumah. Setiap benda yang rusak menandakan adanya kekacauan dan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, pastikan untuk segera membuang barang-barang yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Jangan biarkan benda-benda pecah berada di sekitar Anda, karena ini bisa menambah beban energi negatif yang semakin menumpuk di dalam rumah. Menjaga keseimbangan rumah dengan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak sadar akan energi yang kita bawa ke rumah melalui benda-benda yang kita miliki. Tanpa disadari, benda-benda yang tampak tidak berbahaya bisa membawa dampak besar dalam kehidupan kita, baik itu dalam hal hubungan, pekerjaan, atau bahkan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga rumah dari benda-benda yang bisa mengganggu keseimbangan energi. Melalui pemahaman Primbon Pahing ini, kita diingatkan untuk selalu menjaga rumah dengan lebih bijak, tidak hanya dari segi kebersihan fisik, tetapi juga dari segi energi yang ada di dalamnya. Hindari benda-benda yang bisa mengundang malapetaka, dan pastikan rumah Anda selalu diliputi dengan energi positif yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Semoga pembahasan ini membuka mata Anda tentang pentingnya menjaga energi rumah dengan lebih cermat. Jangan biarkan benda-benda yang tidak berarti menghalangi kebahagiaan Anda. Jangan ragu untuk mengganti atau membuang benda-benda yang bisa membawa dampak negatif bagi kehidupan Anda. Mengapa penggunaan benda ini di dalam rumah Anda dapat menghancurkan keseimbangan energi? Ketika kita berbicara tentang keseimbangan energi dalam rumah, banyak orang yang mungkin hanya memikirkan tentang kebersihan atau susunan perabotan. Padahal, keseimbangan energi rumah jauh lebih dalam dari itu. Energi yang ada di dalam rumah kita harus mengalir dengan bebas, agar setiap aspek kehidupan penghuni rumah, mulai dari kesehatan hingga keberuntungan, dapat berjalan dengan lancar. Namun, ada benda-benda tertentu yang bisa sangat mengganggu aliran energi ini, bahkan membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah perabotan atau benda yang dipenuhi energi negatif. Dan pada bab ini, kita akan membahas lebih dalam tentang satu benda yang dapat merusak keseimbangan tersebut. Lampu kuning atau lampu merah terlalu banyak di rumah. Lampu kuning atau merah, penghalang energi positif. Menurut Primbon Pahing, pemilihan lampu yang tepat dalam rumah sangat penting dalam menjaga aliran energi yang baik. Sumber cahaya yang salah dapat mempengaruhi suasana hati, emosi, dan bahkan kesehatan penghuninya. Lampu yang terlalu terang atau cenderung memiliki nuansa warna yang salah dapat membawa dampak negatif yang jauh lebih besar dari yang kita kira.
Salah satunya adalah penggunaan lampu kuning atau merah yang berlebihan, yang dipercaya dapat merusak keseimbangan energi di rumah. Mengapa lampu kuning dan merah bisa mengganggu energi positif? Dalam ilmu Feng Shui, setiap warna cahaya memiliki frekuensi energi yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi suasana hati, ketenangan, dan kemakmuran. Lampu kuning seringkali diasosiasikan dengan suasana yang lebih hangat dan nyaman. Meskipun demikian, dalam konteks Prinbon Pahing, lampu kuning yang terlalu terang atau terlalu banyak digunakan dapat memberikan kesan berlebihan yang membuat penghuni rumah menjadi merasa kepanasan, stres, atau bahkan kehilangan ketenangan batin. Selain itu, lampu merah seringkali diasosiasikan dengan gairah dan energi yang kuat. Namun dalam tradisi Prinbon Pahing, warna merah ini bisa mempengaruhi keseimbangan emosional, menyebabkan ketegangan yang berlebihan, dan menciptakan konflik antar anggota keluarga. Bahkan, warna merah yang berlebihan dianggap dapat mengundang ketegangan dan kecemasan yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental penghuni rumah. Lampu kuning atau merah dan kesehatan fisik. Bagi mereka yang percaya pada Prinbon Pahing, penggunaan lampu kuning dan merah yang berlebihan bisa menciptakan dampak fisik yang serius. Lampu kuning yang sering digunakan di ruang tamu atau ruang keluarga bisa memberikan rasa cemas, bahkan mempengaruhi pola tidur. Pencahayaan yang tidak sesuai dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang berfungsi untuk menjaga kualitas tidur kita. Begitu juga dengan lampu merah yang bisa menambah ketegangan fisik dan emosional yang berlebihan. Dalam jangka panjang, ini bisa berimbas pada gangguan tidur, perasaan lelah yang tak kunjung hilang, dan bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Lampu yang tepat menurut Prinbon Pahing. Menurut Prinbon Pahing, untuk menjaga keseimbangan energi di dalam rumah, penting untuk menggunakan lampu dengan warna yang lebih lembut dan menenangkan. Lampu putih atau lampu biru muda sering dianjurkan untuk membantu menciptakan atmosfer yang lebih damai dan menenangkan. Lampu dengan warna ini dipercaya dapat menyerap energi negatif dan menggantikannya dengan energi positif yang lebih seimbang. Lampu putih memberikan nuansa yang lebih terang, segar, dan alami, yang membantu meningkatkan produktivitas dan semangat. Lampu biru muda di sisi lain dianggap membawa kedamaian dan ketenangan, sangat cocok untuk ruang tidur atau ruang yang digunakan untuk meditasi. Dengan memanfaatkan warna cahaya yang sesuai, kita dapat memastikan energi rumah tetap terjaga dengan baik dan menghindari gangguan yang dapat merusak keseimbangan emosi dan kesehatan. Perabotan yang salah tempat menghalangi aliran energi baik. Selain lampu, ada juga masalah yang seringkali diabaikan, yaitu penempatan perabotan dalam rumah. Dalam Prinbon Pahing, penataan perabotan tidak boleh sembarangan. Setiap benda harus ditempatkan dengan cara yang dapat mendukung aliran energi positif di dalam rumah. Beberapa jenis perabotan yang salah penempatannya dapat menyebabkan terjadinya ketegangan atau gangguan dalam keseimbangan energi. Misalnya jika Anda meletakkan perabotan berat seperti lemari atau meja di dekat pintu masuk utama, ini dapat menghalangi aliran energi yang datang ke dalam rumah. Dalam pandangan Prinbon Pahing, ini bisa menahan kemakmuran dan membuatnya sulit untuk mengalir masuk ke dalam rumah. Sebaiknya, letakkan perabotan kebaik dan pastikan pintu tetap terbuka lebar, agar energi positif dapat mengalir dengan bebas. Memanfaatkan ruang dengan bijak. Ruang juga berperan sangat penting dalam menentukan bagaimana energi mengalir di dalam rumah. Setiap ruangan di dalam rumah harus digunakan untuk tujuan yang tepat. Misalnya, ruang tamu harus dipenuhi dengan energi yang ramah, yang dapat membuat pengunjung merasa nyaman dan dihargai. Namun, jika ruang tamu terlalu penuh dengan perabotan atau barang yang tidak perlu, ini akan menghalangi energi positif masuk dan menciptakan perasaan penuh dan sempit. Selain itu, penataan ruang tidur juga harus diperhatikan dengan seksama. Pastikan tempat tidur tidak menghadap langsung ke pintu, karena ini dianggap sebagai simbol bahwa energi tidur Anda terhalang dan bisa mempengaruhi kualitas tidur Anda. Ruang tidur yang baik harus memiliki atmosfer yang tenang dan tidak terlalu banyak barang, agar aliran energi tetap lancar dan memberikan ketenangan bagi penghuninya. Menghindari energi negatif dari benda yang tidak perlu. Seringkali kita tidak sadar bahwa sebagian benda di rumah kita sudah tidak berfungsi atau hanya menumpuk debu. Misalnya benda-benda yang sudah rusak atau tidak terpakai. Dalam Prinbon Pahing, benda-benda seperti ini bisa menghalangi energi positif. Sebaiknya segera buang barang-barang yang tidak lagi digunakan untuk mencegah energi negatif menumpuk. Kesimpulannya, mengelola energi rumah dengan bijak.
Keseimbangan energi di dalam rumah sangat bergantung pada benda-benda yang ada di dalamnya. Lampu yang salah, penataan perabotan yang kurang tepat, hingga benda yang tidak terpakai bisa mengganggu aliran energi positif dan membuka pintu bagi energi buruk. Menjaga rumah tetap bersih, rapi, dan menghindari penggunaan benda yang bisa merusak keseimbangan energi sangat penting agar rumah tetap menjadi tempat yang membawa ketenangan, kesehatan, dan kemakmuran bagi seluruh penghuninya. Mulailah dengan memperhatikan setiap elemen di rumah Anda, karena dengan menjaga energi yang ada, Anda dapat meraih kehidupan yang lebih harmonis dan penuh berkah. Sekarang, kita akan membahas fenomena yang sangat menarik, yaitu bagaimana benda-benda sehari-hari yang kita anggap tidak berbahaya, ternyata bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Dalam ajaran Primbon Pahing, ada banyak hal yang kita tidak sadari mempengaruhi aliran energi di rumah kita. Walaupun benda-benda tersebut mungkin tampak biasa saja, mereka bisa menjadi saluran energi buruk yang menghalangi aliran energi positif dan membawa malapetaka. Beberapa benda yang paling sering ditemukan di rumah, yang terkadang kita tidak sadari, bisa menjadi penghambat besar dalam menjaga keseimbangan energi rumah. Benda pecah, simbol keterbatasan dan kerusakan energi. Di dalam Primbon Pahing, benda pecah dianggap sebagai simbol dari energi yang rusak dan ketidaksempurnaan. Ketika suatu benda pecah, baik itu piring, kaca, cangkir, atau barang lainnya, itu bukan hanya masalah fisik, tetapi lebih kepada sebuah tanda bahwa ada ketidakharmonisan atau kerusakan dalam kehidupan yang harus diperbaiki. Benda yang sudah pecah membawa energi yang tidak utuh dan akan mengganggu energi baik yang mengalir di dalam rumah. Pemilik rumah yang membiarkan benda pecah tetap berada di tempatnya akan merasa adanya ketegangan atau kebingungan dalam hidup mereka, seakan ada energi yang tidak berjalan dengan lancar. Benda pecah tidak hanya menandakan kerusakan fisik, tetapi juga ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Di dalam Primbon Pahing, benda-benda pecah juga dapat menarik sial, membawa perasaan negatif, dan menghalangi kesejahteraan yang ingin datang ke dalam rumah. Bahkan ada yang percaya bahwa barang pecah, terutama yang berkaitan dengan makanan atau minuman, dapat membawa kesialan dalam bentuk masalah keuangan atau perasaan tidak puas dalam hidup. Cara mengatasi dampak benda pecah. Untuk menghindari energi buruk yang dibawa oleh benda pecah, pastikan untuk segera membuang atau mengganti barang yang rusak. Hindari membiarkan benda pecah dibiarkan dalam waktu yang lama, karena semakin lama benda pecah berada di rumah, semakin besar dampaknya. Jika ada perabot yang pecah atau rusak, gantilah dengan yang baru. Selain itu, pastikan barang-barang di rumah selalu dalam kondisi baik dan terawat. Sebuah rumah yang rapi dan bebas dari benda yang rusak akan memiliki energi yang lebih positif dan menenangkan. Benda berat menghalangi kelancaran energi. Benda berat juga merupakan faktor yang penting dalam aliran energi rumah. Menurut Primbon Pahing, perabotan yang terlalu berat atau terlalu besar, terutama jika ditempatkan di tempat yang tidak sesuai, bisa menghalangi energi positif untuk mengalir dengan bebas. Benda berat seperti lemari besar, meja besar, atau kursi yang tidak sesuai dengan ruangan bisa menciptakan rasa sempit dan tertekan. Benda berat ini juga dapat memberi dampak psikologis kepada penghuni rumah. Ketika rumah terasa penuh dengan perabotan besar dan berat, penghuni rumah cenderung merasa tertekan dan khawatir. Rasanya seperti ada beban yang harus dipikul, meskipun secara fisik tidak ada masalah. Selain itu, benda besar juga sering mengganggu sirkulasi udara yang baik dan dapat membuat rumah terasa sumpek dan tidak nyaman. Cara mengatasi dampak benda berat. Salah satu solusi untuk menghindari dampak buruk dari benda berat adalah dengan merapikan dan mendekorasi rumah dengan perabotan yang sesuai dengan ukuran ruang. Hindari memasukkan terlalu banyak benda besar yang memakan tempat, terutama di ruang tamu atau ruang keluarga. Tempatkan perabotan dengan bijaksana, sehingga aliran energi bisa bergerak dengan bebas, dan sebuah ruang yang lapang dan terbuka akan membantu energi bergerak lebih lancar, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menenangkan bagi penghuninya. Benda lama, energi terperangkap yang membawa kenangan buruk. Di banyak rumah, kita sering melihat benda-benda lama yang sudah usang, seperti foto tua, perabotan antik, atau barang-barang kenangan. Meskipun benda-benda ini memiliki nilai sentimental, dalam Primbon Pahing, benda lama yang sudah kehilangan. Setelah membahas berbagai benda yang bisa mengganggu aliran energi rumah, kita kini akan fokus pada bagaimana cara melindungi dan menjaga keseimbangan energi di rumah.
Menjaga energi rumah tetap positif dan seimbang adalah langkah yang sangat penting agar kehidupan keluarga di dalamnya tetap harmonis, penuh kemakmuran dan keberuntungan. Energi dalam rumah tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, hubungan antar anggota keluarga, dan bahkan keberhasilan dalam karir atau bisnis. Energi rumah, menurut Primbon Pahing, adalah energi yang mengalir melalui ruang-ruang di rumah Anda. Jika energi ini terganggu atau terhalang oleh benda-benda yang tidak sesuai, maka aliran energi positif yang seharusnya membawa keberuntungan dan ketenangan bisa terganggu. Namun, jika energi ini dijaga dengan baik, maka rumah akan menjadi tempat yang membawa kenyamanan, kedamaian, dan kemakmuran bagi penghuninya. 1. Pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan rumah. Salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan energi rumah adalah dengan memastikan kebersihan dan keteraturan rumah. Kebersihan tidak hanya berarti rumah yang bebas dari debu dan kotoran, tetapi juga mencakup pemeliharaan kondisi semua benda dan perabotan di dalamnya. Benda-benda yang sudah usang, rusak, atau tidak terpakai sebaiknya dibuang atau diganti agar tidak menghalangi aliran energi positif. Bagaimana kebersihan mempengaruhi energi rumah? Menurut Primbon Pahing, rumah yang bersih dan rapi akan memudahkan energi positif untuk mengalir dengan bebas. Energi yang bersih, seperti udara yang segar, akan membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi penghuni rumah. Sebaliknya, rumah yang berantakan dengan barang-barang yang tidak terpakai dapat menyebabkan stagnasi energi yang dapat mengarah pada ketegangan, stres, dan bahkan kesialan. Selain itu, menjaga kebersihan rumah juga akan mengurangi adanya energi negatif yang bisa berasal dari kotoran, seperti tumpukan sampah, noda yang dibiarkan menempel, atau sisa makanan yang membusuk. Energi yang terperangkap dalam kotoran ini bisa merusak keseimbangan energi dan menghalangi kebahagiaan serta kemakmuran. 2. Menata ruang dengan bijak, Feng Shui, dan Primbon Pahing. Penataan ruang atau tata letak perabotan di rumah juga memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan energi. Dalam Primbon Pahing, pemilihan tempat dan posisi perabotan sangat berpengaruh terhadap aliran energi. Benda-benda tertentu yang ditempatkan di tempat yang salah bisa mengganggu keseimbangan energi dan menghalangi kemakmuran. Mengatur posisi perabotan untuk aliran energi positif. Salah satu prinsip penting dalam Primbon Pahing dan Feng Shui adalah memastikan bahwa perabotan di rumah tidak menghalangi aliran energi. Perabotan besar atau berat sebaiknya tidak diletakkan di area yang menghalangi jalan atau pintu utama, karena ini dapat menghalangi energi positif masuk ke rumah. Selain itu, pastikan agar pintu dan jendela tidak terhalang oleh perabotan, sehingga udara dan energi bisa masuk dengan bebas. Posisi tempat tidur juga sangat penting dalam menjaga energi tidur. Tempat tidur sebaiknya tidak diletakkan langsung menghadap pintu atau diletakkan di bawah jendela yang terbuka, karena ini bisa menyebabkan energi yang masuk ke tubuh penghuni menjadi terganggu saat tidur. Sebaiknya letakkan tempat tidur di posisi yang memberi rasa aman dan tenang, yang dapat membantu penghuni tidur dengan nyenyak. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan tanaman hidup di rumah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan aliran energi positif. Tanaman dengan daun lebar seperti lidah mertua atau tanaman ivy dapat membantu membersihkan udara dan meningkatkan kualitas energi di dalam rumah. 3. Menghindari penggunaan benda yang dapat menyebabkan gangguan energi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa benda yang dapat membawa energi negatif ke dalam rumah. Untuk itu, sangat penting untuk mengetahui benda-benda mana yang harus dihindari atau diganti untuk menjaga keseimbangan energi rumah tetap terjaga. Cermin yang rusak atau benda pecah. Cermin yang rusak atau pecah adalah salah satu benda yang sebaiknya segera dibuang. Cermin yang pecah dapat mengganggu aliran energi dan membawa malapetaka bagi penghuni rumah. Jangan biarkan cermin yang rusak tetap berada di rumah, karena ini bisa menambah ketegangan dan kebingungannya. Begitu juga dengan benda pecah atau rusak, seperti piring yang sudah pecah, gelas yang retak, atau perabotan yang sudah tidak terpakai lagi. Benda-benda seperti ini membawa energi yang tidak utuh yang bisa mengganggu aliran energi positif. Pastikan untuk segera membuang benda-benda yang sudah rusak dan menggantinya dengan yang baru. Benda berat yang menghalangi aliran energi. Benda besar atau berat seperti lemari atau meja yang tidak sesuai dengan ukuran ruangan juga harus diperhatikan. Jangan sampai perabotan yang terlalu besar menghalangi pintu atau jalan masuk utama, karena ini bisa menghambat aliran energi positif ke dalam rumah.
Sebaiknya, pilihlah perabotan yang sesuai dengan ukuran ruangan dan tidak memenuhi ruang, sehingga energi dapat bergerak dengan bebas. Warna dan pencahayaan yang tepat. Warna dan pencahayaan juga memiliki pengaruh besar terhadap energi rumah. Warna yang digunakan di dalam rumah dapat mempengaruhi suasana hati dan energi yang ada. Dalam primbon pahing, warna-warna tertentu dipercaya dapat membawa keberuntungan atau malah membawa kesialan. Oleh karena itu, penting untuk memilih warna cat dan perabotan yang dapat mendukung suasana yang nyaman dan harmonis. Pencahayaan yang menenangkan. Pencahayaan juga mempengaruhi suasana hati dan energi rumah. Pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup bisa membuat energi di dalam rumah menjadi terganggu. Pastikan Anda menggunakan pencahayaan yang lembut dan alami, yang dapat memberikan kesan hangat dan nyaman. Lampu dengan warna cahaya putih atau biru yang lembut sangat dianjurkan untuk menjaga energi tetap seimbang. Meditasi dan pembersihan energi secara rutin. Selain menjaga kebersihan rumah, pembersihan energi juga penting untuk menjaga keseimbangan energi rumah. Meditasi atau ritual pembersihan energi dengan menggunakan dupa, air suci atau garam Himalaya bisa membantu menghilangkan energi negatif dan memperkuat energi positif di dalam rumah. Ritual pembersihan energi. Salah satu cara yang dianjurkan dalam primbon pahing adalah dengan melakukan ritual pembersihan energi secara rutin. Anda bisa melakukan ritual ini dengan cara membakar dupa, menggunakan minyak esensial atau menyebarkan garam Himalaya di beberapa sudut rumah. Ritual ini membantu membersihkan rumah dari energi negatif yang mungkin menumpuk dan menghalangi aliran energi positif. Kesimpulannya, menjaga keseimbangan energi rumah untuk keharmonisan. Menjaga keseimbangan energi rumah bukanlah hal yang sulit, tetapi memerlukan perhatian dan ketelitian. Kebersihan, penataan yang tepat, penggunaan warna dan pencahayaan yang sesuai, serta penghindaran benda-benda yang bisa mengganggu aliran energi positif adalah kunci untuk menciptakan rumah yang nyaman, harmonis, dan penuh dengan energi positif. Melalui langkah-langkah sederhana ini, Anda bisa menciptakan lingkungan rumah yang mendukung kemakmuran, kebahagiaan, dan kesehatan bagi seluruh keluarga. Dalam perjalanan kita membahas berbagai benda yang dapat mengundang kemalangan dan mengganggu keseimbangan energi di rumah, kita kini sampai pada sebuah titik yang sangat penting. 3 benda yang menurut primbon pahing tidak boleh ada di rumah Anda jika Anda ingin melindungi diri dari nasib buruk. 3 benda ini tidak hanya berpotensi merusak energi di rumah, tetapi juga bisa membawa perubahan tak terduga yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari Anda. Mengetahui apa yang dapat membawa kesialan dan energi negatif ke dalam rumah akan membantu Anda menghindari masalah yang tak diinginkan. Benda pertama, koleksi barang antik yang penuh kenangan buruk. Barang antik seringkali dihargai karena nilai sejarah dan keindahan estetisnya. Beberapa orang suka mengumpulkan barang antik untuk memperindah rumah atau sebagai koleksi pribadi yang memiliki nilai sentimental. Namun menurut primbon pahing, barang antik yang memiliki ikatan kuat dengan masa lalu bisa membawa energi terperangkap yang berbahaya, terutama jika barang tersebut memiliki kenangan buruk atau trauma tertentu. Kenapa barang antik bisa menjadi sumber energi negatif? Menurut primbon pahing, barang-barang yang penuh dengan kenangan masa lalu membawa energi yang terikat pada peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya sebuah perabotan tua atau lukisan yang berasal dari masa lalu keluarga bisa membawa serta memori yang tidak menyenangkan, seperti kesedihan, perselisihan, atau peristiwa traumatis lainnya. Energi yang terperangkap dalam benda tersebut dapat terus beredar di dalam rumah, merusak harmoni dan kedamaian yang diinginkan. Benda-benda ini juga dipercaya bisa membekukan aliran energi positif, yang menyebabkan penghuni rumah merasa terhambat dalam hidupnya. Terkadang orang yang memiliki benda-benda seperti ini mungkin merasa cemas tanpa alasan jelas atau merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam ajaran primbon pahing, keberadaan benda-benda yang penuh dengan energi masa lalu yang buruk dapat membawa efek samping pada kehidupan penghuni rumah, mulai dari masalah kesehatan hingga kegagalan dalam usaha atau bisnis. Solusinya, sebaiknya untuk menjaga energi rumah tetap segar dan positif, hindarilah barang-barang yang memiliki kenangan buruk atau yang terikat dengan masa lalu yang tidak menyenangkan. Jika Anda memiliki koleksi barang antik yang sudah tidak berfungsi atau hanya menambah rasa nostalgia yang buruk, sebaiknya dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus yang jauh dari area kehidupan sehari-hari Anda. Jika perlu, lepaskan benda tersebut jika sudah tidak memiliki nilai estetis atau emosional lagi. Benda kedua, jam yang rusak atau tidak berfungsi. Setiap rumah pasti memiliki jam, baik itu jam dinding, jam meja, atau jam tangan. Jam merupakan simbol dari waktu dan keseimbangan dalam kehidupan kita.
Namun, apa yang terjadi jika jam yang ada di rumah Anda berhenti atau rusak? Mengapa jam yang rusak dapat membawa energi buruk? Menurut Primbon Pahing, jam yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik memiliki makna simbolis yang sangat mendalam. Jam yang berhenti dapat dianggap sebagai simbol dari stagnasi dan keterhentian dalam hidup. Ketika jam tidak menunjukkan waktu dengan benar, ini bisa menjadi pertanda bahwa aliran energi di rumah Anda juga sedang terhenti. Kehidupan Anda pun mungkin akan merasa terhenti dalam aspek tertentu, seperti pekerjaan yang terhambat, hubungan yang tidak berkembang, atau perasaan tidak maju dalam hidup. Selain itu, jam yang rusak seringkali menjadi pengingat akan keterlambatan atau ketidakpastian waktu. Ketika jam rusak, penghuni rumah bisa merasa cemas mengenai masa depan atau mengalami perasaan terburu-buru yang tidak menentu. Dalam beberapa budaya, waktu yang tidak berjalan dengan baik ini dianggap dapat membawa kesialan